warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asik, kembali lagi di podcast Tarik Berita Menarik. Saya Agustina Hamdiana akan menemani aktivitas Anda dengan sajian informasi menarik dan terkini. Kalian tentunya penasaran kan informasi mengenai virus corona atau COVID-19? Podcast kali ini saya tidak sendirian, sudah ada teman saya yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro. Halo Mbak Erika. Hai Sobat Asik. Ya, saya dan Mbak Erika akan berbincang-bincang mengenai virus yang sedang marak diperbincangkan di dunia maupun di Indonesia, yaitu COVID-19. Bagaimana pendapat Mbak Erika seputar COVID-19 dan bagaimana dampak yang dirasakan dari adanya COVID-19 ini? Selengkapnya informasi lebih jauh kami sajikan dalam Tarik Berita Menarik seputar COVID-19 atau virus corona. Stay tune guys. Sobat Asik, podcast kali ini saya sudah bersama Mbak Erika. Kali ini kami akan berbincang-bincang seputar COVID-19 yang tentunya sedang ramai diperbincangkan baik di Indonesia maupun di dunia. Informasi yang akan kami sampaikan nantinya semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Asik semua ya, dan tentunya akan sangat menarik untuk diperbincangkan. Halo Mbak Erika, apa kabar? Hai Sobat Asik, alhamdulillah saya sehat. Sobat Asik pasti juga sehat kan? Sobat Asik di rumah tentunya sehat semua ya. Mbak Erika, boleh diceritakan nih sedikit kepada Sobat Asik mengenai kegiatan yang dilakukan Mbak Erika selama wabah corona ini berlangsung. Selama wabah corona ini berlangsung, kegiatan yang saya lakukan tetap berada di rumah ya. Beberapa kegiatan yang saya lakukan yaitu melakukan kegiatan kuliah daring atau kuliah online, mengerjakan tugas, dan saat ini saya sedang disibukkan dengan adanya ujian tengah semester genap. Betul sekali Sobat Asik yang dikatakan oleh Mbak Erika tadi. Jadi kita harus tetap di rumah. Tidak perlu keluar rumah untuk hal yang tidak terlalu penting, karena ketika di jalan kita tidak tahu orang yang bertemu kita atau yang berinteraksi dengan kita adalah pembawa virus corona atau tidak. Jadi untuk keamanan diri sendiri kita usahakan tetap di rumah saja. Yang terpenting kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Yap, betul sekali. Kita jangan anggap sepele terhadap adanya wabah COVID-19 ini. Kita juga perlu waspada dengan adanya COVID-19 ini tentunya. Betul sekali. Sobat Asik banyak yang penasaran nih tentang COVID-19. Mungkin Mbak Erika bisa menjelaskan nih sedikit informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Ya, virus corona itu virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona ini oleh WHO resmi dinyatakan sebagai pandemi global. Hampir seluruh dunia sudah terjangkit virus mematikan ini, tak terkecuali di Indonesia. Penyakit yang disebabkan infeksi virus corona disebut COVID-19. Nah, COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi orang yang terinfeksi. Virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun lansia. Nah, sekarang ini kan banyak sekali informasi yang beredar mengenai COVID-19 itu sendiri. Sebenarnya penyebab dari virus corona itu apa sih? Setahu saya, virus ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Tetapi virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari spesies ke spesies, salah satunya ke manusia tentunya.
Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa virus corona ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 yang lalu. Nah, sobat asik, adanya COVID-19 ini, maka kita harus tetap waspada, tetapi kita tidak boleh panik. Kita hanya perlu mengikuti instruksi dari pemerintah dalam menangani wabah virus corona ini. Betul sekali yang dikatakan Mbak Yana, COVID-19 ini tidak pandang bulu ke siapapun. Siapapun dapat tertular dan siapapun dapat pula menularkan ke orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh anggap sepele terhadap COVID-19 ini dan kita harus tetap waspada dalam menghadapi COVID-19 ini tentunya. Iya, virus corona sendiri untuk gejalanya yaitu berbeda-beda pada setiap pasiennya. Namun secara umum gejala virus corona yang dimunculkan yaitu seperti demam tinggi, flu, batuk, hingga sesak nafas. Jadi bagi sobat asik yang mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, diharapkan segera berobat untuk memastikan terkena COVID-19 atau tidak. Nah, namun ada juga yang positif COVID-19 tetapi tidak memunculkan gejala-gejala tersebut. Orang-orang tersebut ini justru yang sangat berbahaya untuk kita karena kita tidak tahu orang tersebut terinfeksi COVID-19 atau tidak karena tidak memunculkan gejala adanya positif COVID-19. Jadi pun kita gampang tertular ketika berkontak langsung dengan mereka. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Yana. Sobat asik semua tentunya ingin terhindar dari COVID-19 ya. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan adalah harus menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri. Ya, menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri artinya kita juga menjaga masyarakat tentunya. Mbak Erika, mungkin ada tips yang dapat diberikan kepada sobat asik dalam menjaga maupun mencegah tertularnya COVID-19. Ya, teman-teman sobat asik, dalam menghadapi situasi ini tentunya kita harus tetap waspada, namun tidak boleh panik. Kita pun perlu memahami mengenai virus corona, baik cara penularan maupun cara pencegahan agar tidak terinfeksi virus ini. Hal yang perlu dilakukan juga harus mengikuti himbauan pemerintah agar selalu menjaga jarak minimal 2 meter ketika berada di ruang publik tentunya, dan usahakan tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Iya, jadi jaga jarak atau physical distancing ini dapat menekan penyebaran COVID-19 antar sesama ya. Betul sekali. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari COVID-19 ini. Misalnya dengan olahraga, kemudian tidur yang cukup, dan jangan lupa berjemur pada pagi hari tentunya. Kemudian rajin mencuci tangan dan utamakan selalu membawa hand sanitizer dan memakai masker saat berpergian keluar rumah. Wah, sobat asik, bermanfaat sekali ya tips dari Mbak Erika. Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Kemudian, cara penularan dari COVID-19 ini bagaimana sih? Sampai-sampai ribuan bahkan jutaan orang di dunia dapat terjangkit COVID-19. Ya, penularan COVID-19 ini berlangsung sangat cepat dan meluas ke daerah yang belum terinfeksi COVID-19 tentunya ya. Beberapa penularan COVID-19 ini dapat dikarenakan karena adanya kontak sentuh terhadap benda yang sering disentuh oleh orang banyak ya. Selain itu juga dapat dikarenakan tidak menjaga kebersihan tangan, tidak menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, kemudian melakukan interaksi dengan banyak orang yang kita tidak ketahui bahwa orang itu
terinfeksi oleh COVID-19 atau tidak. Dan hal yang paling rentan itu karena tidak melakukan kegiatan isolasi mandiri oleh orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini, sehingga virus dapat menyebar ke orang lain tentunya kan. Selain itu, banyak masyarakat yang kurang memahami COVID-19 ini dan menganggap bahwa COVID-19 merupakan hal yang sepele yang tidak perlu ditakuti. Bahkan itu akan membahayakan untuk masyarakat tentunya. Nah, Sobat Asik, salah satu penularan COVID-19 yang dikatakan Mbak Erika tadi adalah karena kurangnya pemahaman mengenai virus corona atau COVID-19 itu sendiri. Jadi, Sobat Asik pun perlu mengetahui dan memahami apa itu virus corona, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara penularannya. Karena dengan kita mengetahui informasi tersebut, maka kita akan lebih waspada dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Nah, betul sekali itu yang dikatakan oleh Mbak Yana tadi. Kemudian, di Indonesia sendiri sampai awal bulan April ini sudah hampir 3.000-an orang lebih dinyatakan positif virus corona. Mereka kebanyakan berasal dari Jakarta, dan Jakarta tersebut sekarang merupakan pusat daerah yang menjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Apa tanggapan Mbak Erika mengenai perantauan yang pulang kampung ke daerahnya masing-masing, terutama mereka yang berasal dari wilayah pandemi corona, misalnya seperti Jakarta? Ya, menurut saya perantauan yang pulang ke kampung maupun pulang ke daerahnya masing-masing akan menyebabkan penyebaran COVID-19 ini terjadi lebih cepat dan meluas tentunya kan. Namun di sisi lain, keadaan COVID-19 ini akan mendesak perantau untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Hal ini tentunya dikarenakan dari segi ekonomi mereka berkurang, bahkan tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa selama adanya COVID-19 ini, banyak perusahaan maupun pabrik-pabrik yang tutup dan banyak pula pekerja yang di PHK, sehingga hal ini akan memicu perantau untuk kembali ke daerahnya masing-masing karena sudah tidak ada lagi pekerjaan. Perantauan yang pulang ke kampung juga akan menyebabkan penyebaran COVID-19 ini meluas dan cepat, terutama yang berasal dari wilayah pandemi. Kemudian mereka akan menularkan virus ini ke anggota keluarga tentunya kan, terutama kepada orang tua. Jadi untuk para perantau mungkin harus jika pulang ke daerahnya langsung memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengetahui terjangkit COVID-19 atau tidak. Kemudian hal yang perlu dilakukan yaitu melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari tentunya. Baik, semakin menarik ya berita tentang COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini di Indonesia membuat Presiden Indonesia Pak Joko Widodo memberlakukan sistem kerja di rumah, belajar di rumah, serta ibadah di rumah. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus ikut berperang melawan penyebaran COVID-19 ini dengan mengikuti himbauan dari pemerintah tentunya. Tetap berada di rumah dan jaga kesehatan serta kebersihan ya teman-teman. Nah, dari Mbak Erika sendiri sebagai mahasiswa tentunya bagaimana sih perasaannya dengan adanya pemberlakuan belajar di rumah? Ya, perasaan saya tentunya sangat senang karena saya dapat melakukan perkuliahan di rumah tanpa tatap muka secara langsung dengan dosen ya, sehingga penyebaran COVID-19 ini tentunya akan berkurang. Selain itu, saya bisa lebih banyak waktu dengan keluarga karena
Kuliah pun dapat dilakukan sambil tiduran, makan maupun minum. Jadi saya lebih santai mengikuti perkuliahan di rumah ini. Baik, jadi intinya Mbak Erika senang ya dengan sistem belajar di rumah Ya, ini. betul. Kemudian, menurut Mbak Erika, dampak apa sih yang dirasakan Mbak Erika sebagai mahasiswa tentunya atas pemberlakuan belajar di rumah? Oke, Sobat Asik. Saya libur dari tanggal 21 Maret 2020 kemarin. Nah, pihak Universitas Diponegoro sendiri memutuskan untuk meliburkan seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro terkait wabah COVID-19 ini yang semakin meluas. Bahkan seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia juga diliburkan semua, baik dari sekolah dasar, menengah, kemudian menengah atas maupun jenjang perguruan tinggi. Untuk sistem belajar mengajar diganti dengan sistem e-learning. Seluruh mahasiswa Undip dapat melakukan perkuliahan secara daring hingga akhir semester genap ini. Artinya, perkuliahan tersebut dapat dilakukan di rumah. Kemudian untuk dampak dari COVID-19 ini yang saya rasakan ya ada positif dan negatifnya ya. Untuk dampak positifnya, saya dapat melakukan perkuliahan sambil makan, tiduran, dan berkumpul dengan keluarga tentunya. Selain itu, saya tidak terlalu stres memikirkan perkuliahan seperti biasanya. Akan tetapi, perkuliahan daring ini juga ada tidak enaknya, yaitu seperti uang lebih banyak digunakan untuk membeli data internet karena perkuliahan kan dilaksanakan secara daring. Sedangkan untuk dari sisi ekonomi orang tua sendiri sedang turun karena adanya wabah COVID-19 ini. Selain itu, sulit untuk memahami materi yang diberikan dosen karena perkuliahan dilakukan secara daring, maka kita memahami materinya itu susah karena sendiri ya. Tidak dijelaskan secara langsung ya? Ya, betul. Kemudian yang saya keluhkan juga nantinya biaya untuk membayar kos karena tetap berjalan walaupun tidak dihuni atau ditinggali untuk beberapa bulan ke depan. Nah, dari keadaan yang sedang genting karena wabah corona ini, apakah dari pihak Universitas Diponegoro sendiri memberikan bantuan kepada mahasiswanya? Ya, tentu. Alhamdulillah dari pihak Universitas Diponegoro memberikan subsidi uang sebesar Rp50.000 per bulannya ya untuk mahasiswa agar dapat membeli data internet tentunya. Jadi sedikit meringankan beban biaya saya untuk membeli data internet. Subsidi yang diberikan oleh pihak universitas sendiri apakah berlaku untuk semua mahasiswa? Oh, tentu tidak. Subsidi tersebut hanya diberikan kepada mahasiswa yang berstatus bidik misi dan yang UKT golongan 1, 2 saja. Nah, tetapi kan situasi wabah COVID-19 ini tentunya dirasakan oleh semua kalangan, bahkan semua mahasiswa di Universitas Diponegoro itu sendiri. Nah, dari mahasiswa Universitas Diponegoro yang tidak mendapatkan subsidi tersebut, apakah mereka menuai banyak keluhan? Ya, tentunya banyak yang mengeluh, apalagi mahasiswa yang tidak mendapatkan subsidi ya, yang golongan 3 ke atas ataupun golongan 3 sampai golongan 7. Seharusnya di era pandemi virus COVID-19 ini karena keadaan ekonomi mahasiswa sudah tidak bisa dibeda-bedakan lagi ya berdasarkan UKT. Ini merupakan kejadian yang luar biasa yang tidak terduga dan berdampak bagi kita semua, baik bagi yang kaya maupun yang miskin. Mungkin di keadaan normal
Dia yang UKT-nya tinggi mampu memenuhi kebutuhannya. Tetapi di era pandemi seperti ini, semua orang harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan karena pemasukan yang jauh berkurang kan. Langkah yang tepat saya pikir diambil oleh petinggi Undip itu kurang tepat ya mengadakan subsidi kuota hanya terkhususkan bagi mahasiswa bidik misi dari golongan 1 dan 2 juga. Menurut saya jika mau bersikap adil, kenapa tidak untuk seluruh golongan saja? Ataupun tidak usah ada subsidi semacam itu untuk seluruh mahasiswa dibandingkan hanya untuk golongan tertentu saja. Pandemi dan krisis ini tidak menyerang untuk golongan UKT tertentu, melainkan dampaknya dirasakan oleh semua kalangan, baik dari yang bidik misi maupun UKT 1 mau ke UKT 7 tentunya. Oke, kita berdoa ya semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Dan semoga orang-orang yang positif COVID-19 baik di Indonesia maupun di dunia sembuh, dan yang meninggal akibat wabah COVID-19 ini diampuni segala dosanya serta diterima amal ibadahnya. Amin. Amin. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, ada nggak pesan yang ingin Mbak Erika sampaikan untuk Sobat Asik nih, terutama dalam situasi wabah corona saat ini? Ya Sobat Asik, saya ingatkan lagi, jangan anggap sepele terhadap COVID-19 ini. Kita harus waspada dan selalu ikuti himbauan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini. Terapkan pada diri kita pola hidup bersih, sehat, dan selalu menjaga kesehatan, terutama kebersihan ya. Pada masa-masa ini kita harus rajin mencuci tangan, kemudian apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, usahakan tidak usah keluar dari rumah. Seperti pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Adanya wabah COVID-19 ini, lebih baik kita dekatkan diri kepada Allah dan selalu berpikiran positif. Oke, terima kasih Mbak Erika sudah menyampaikan informasi yang begitu bermanfaat bagi kita semua ya. Dan terima kasih Mbak Erika sudah menyempatkan waktunya untuk menemani saya di episode podcast kali ini. Ya, sama-sama Mbak Yana. Oke Sobat Asik, begitulah bincang-bincang saya dan Mbak Erika seputar COVID-19. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terakhir dari saya, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan ya Sobat Asik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.